Di tengah keramaian kehidupan modern yang serba cepat dan terus berubah, ada satu kegiatan yang telah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan mental kita, yaitu membaca buku. Aktivitas ini bukan hanya sekedar hobi atau kebiasaan ya, tetapi kamu juga bisa menjadikannya sebagai investasi berharga untuk kesejahteraan pikiran dan juga jiwa kita. Melalui halaman-halaman buku, kita diundang untuk memasuki dunia yang beragam dan tak terbatas. Buku adalah jendela ke dunia baru yang memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan, budaya, dan pemikiran manusia. Dari mulai kisah-kisah yang penuh petualangan, hingga analisis mendalam tentang masalah sosial pun ada. Buku juga membawa kita pada perjalanan penemuan yang tak terbatas. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa membaca buku memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental kita. Membaca adalah latihan mental yang efektif, melatih otak kita untuk berpikir, menganalisis, dan memahami informasi yang lebih baik. Aktivitas membaca buku memicu stimulasi mental yang penting. Saat membaca, otak bekerja secara aktif untuk memproses informasi, mengasimilasi konsep, dan memvisualisasikan cerita. Proses ini melibatkan bagian-bagian otak yang terlibat dalam pemikiran kritis, kreativitas, dan empati. Semuanya itu penting untuk kesehatan mental. Dengan membaca buku secara teratur, seseorang dapat menjaga otak tetap aktif dan terlatih, serta dapat mendorong pertumbuhan mental yang berkelanjutan. Kamu juga perlu tahu ya, bahwa membaca buku bukan hanya tentang menyerap kata-kata di atas halaman saja, tetapi juga tentang mengolah dan menyerap ide-ide yang disajikan. Selain manfaat kognitif, membaca buku juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan emosional seseorang. Banyak buku seperti buku fiksi yang memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan menghibur. Mulai dari cerita-cerita yang mengharukan, karakter yang inspiratif, dan tema-tema yang menantang dapat menggerakkan emosi pembaca dan membantu untuk mengatasi stres, kesepian, atau kecemasan. Dalam keadaan yang sulit, membaca buku dapat menjadi pelarian yang menyegarkan dan menyembuhkan. Selain itu, membaca buku juga memperluas persepsi kita tentang dunia dan membuka pikiran kita terhadap sudut pandang yang beragam. Dengan membaca buku, akan membantu kita untuk menjadi lebih empati, lebih terbuka terhadap perbedaan, dan lebih mampu memahami kompleksitas manusia. Buku mengajarkan kita memasuki pikiran karakter-karakter dalam cerita. Kita juga didorong untuk belajar melihat dunia dari perspektif yang berbeda-beda. Lebih dari sekedar hiburan, membaca buku juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi stres dan menenangkan pikiran kita. Menyelam ke dalam cerita yang menarik dapat menjadi pelarian yang efektif dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tekanan. Buku-buku yang mendalam juga seringkali menyediakan wawasan yang mendalam tentang masalah-masalah kehidupan, dan tentunya akan memberikan alat untuk mengatasi tantangan yang akan kita hadapi. Dengan demikian, membaca buku bukan hanya memperkaya intelektual kita saja ya, tetapi juga membentuk kesehatan mental kita secara keseluruhan. Mari kita simak beberapa rekomendasi buku dari penulis Indonesia yang baik untuk kesehatan mental kamu. Buku yang pertama yaitu Seni Bahagia Tanpa Perlu Anak, Suami, dan Apapun, karya Terelie. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada faktor eksternal saja, seperti hubungan romantis atau kesuksesan karir. Terelie menyampaikan tentang pesan pentingnya menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri dan menumbuhkan kesejahteraan mental yang berkelanjutan.
Yang kedua yaitu Aku Selalu Ada Untukmu, karya Firsa Besari. Kumpulan cerita pendek ini menggambarkan mengenai perjalanan Firsa melalui perasaan yang kesepian, kecemasan, hingga depresi. Firsa menyoroti bahwa pentingnya dukungan seseorang dan sosial akan kesejahteraan mental. Buku ini juga menyajikan pesan-pesan penuh harapan serta kesembuhan tentang keberanian. Rekomendasi buku yang ketiga yaitu Sokola Rimba oleh Butet Manurung. Buku ini menjelaskan mengenai pengalaman Butet Manurung dalam mengajarkan anak-anak suku anak dalam hutan hujan di Sumatera. Melalui interaksinya dengan alam dan pendidikan alternatif, Butet menyampaikan bahwa dia mendapatkan pesan dalam pentingnya tentang pemahaman diri, ketahanan, dan kesehatan mental dalam menghadapi tantangan hidup. Buku yang keempat yaitu Hidup Itu Simple, Cara Hidup Minimalis di Era Modern. Buku karya Erwin Vilasianus ini mengajak pembaca untuk merefleksikan nilai-nilai hidup yang sederhana dan penting dalam menjaga kesehatan mental. Melalui hidup yang super minimalis, buku ini menawarkan pandangan tentang bagaimana mengurangi stres dan kecemasan dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting saja. Buku yang kelima yaitu Menjadi Manusia oleh Wina Effendi. Buku ini merupakan kumpulan isai tentang perjalanan pribadi sang penulis dalam mencari makna hidup dan kesehatan mental yang sejati. Wina Effendi berbagi pengalaman dan refleksi tentang bagaimana mengatasi ketidakpastian, kehilangan, dan perbuatan dalam hidup dengan kepala dingin serta hati yang tenang. Rekomendasi yang ke-8 yaitu Bicara Hati oleh Damai Miranti. Buku ini berisi mengenai kumpulan puisi dan cerita pendek yang menggambarkan perjuangan dan kekuatan dalam mengatasi rasa sakit, kehilangan, dan kebingungan. Damai mengajak pembaca untuk mendengarkan suara hati mereka sendiri dan merangkul kedalaman emosi sebagai bagian dari perjalanan kesehatan mental. Rekomendasi yang ke-7 yaitu The Naked Traveler yang pertama oleh Trinity. Trinity membagikan pengalaman perjalanannya di berbagai negara, serta tantangan dan pembelajaran yang ia dapatkan di sepanjang perjalanannya. Buku ini tidak hanya memberikan tentang petualangan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin yang mendalam dan pemahaman tentang kesehatan mental di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Rekomendasi yang terakhir yaitu Jalan Tenang, Sebuah Pilgrimage oleh Rizky R. Musmar. Buku ini adalah catatan perjalanan spiritual penulis dalam menemukan kedamaian dan kesehatan mental. Melalui pengalaman berpikir, merenung, dan berinteraksi dengan orang-orang di sepanjang perjalanannya. Rizky menyajikan refleksi tentang pentingnya menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan. Nah, itu dia beberapa rekomendasi. Semoga rekomendasi ini memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam menjaga kesehatan mental kamu ya. Dan ingat, jangan pernah bosan untuk membaca buku.